welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau bagi-bagi itinerary aku ke Turki selama 10 hari. Ya kira-kira segitulah. Jalan sendiri tanpa ikut tour. Ada sih ikut tour, tapi itu kalau yang kayak tour dalam kota yang cuma 1 hari, yang waktu aku mau ke Bursa sama di Kapadokia, itu cuma yang balon itu doang, sisanya tuh nggak ada, jalan sendiri. Jadi ini mungkin buat kalian yang mau jalan ke Turki tapi masih takut, bisa ikutin itinerary ini aja ya. Yang pertama tentu aja tuh beli tiketnya. Aku tuh tiketnya udah lama banget ya belinya, jadi ini sayang banget, daripada nggak kepake aku redeem buat pakai ke Turki. Jadi pas kemana aku cek-cek lagi, ternyata tuh ada 2 yang promo, itu sekitar 4,8 itu pakai Qatar, tapi aku pakai Turkish Airlines itu sekitar 6,5. Itu bedanya Turkish Airlines sama Qatar. Kalau Qatar itu kalian masih harus transit, 1 kali transit di Doha kalau nggak salah. Kalau aku tuh Turkish Airlines langsung 12 jam Jakarta Istanbul. Itu harga itu udah PP ya guys. Jakarta Istanbul, Istanbul Jakarta, itu kalian tiket itu yang paling basic udah harus kalian beli. Yang kedua, visanya itu guys, gampang banget. Selama ini aku bikin visa ini yang paling gampang. Kayak segampang kalian tuh pesen GrabFood, transfer terus langsung ada. Iya kayak gitu. Nanti aku kasih webnya, kalian tinggal isi aja, kalian transfer, itu langsung jadi visanya. Tapi visanya tuh berbentuk kertas printan ya, karena lagi masa pandemi kayak gini, jadi kalian tinggal print aja, ya udah jadi tinggal jalan. Yang ketiga, healthy declare, kalau kita tuh sehat ke Turki. Nanti aku kasih juga websitenya, kalian tinggal isi hotel apa aja selama berapa hari kayak gitu-gitu, nanti dikasih barcode-nya. Termasuk penting, kenapa? Itu kertas harus kalian print minimal 2 atau 3, jadi biar kalau di sana hilang nggak ribet, atau kalian save aja di handphone. Barcode-nya itu kebanyakan di bandara dimintain, atau kalau kalian pakai transportasi umum pasti ditanya barcode-nya mana. Jadi sebelum pergi itu udah diisi, itu juga gampang banget ngisinya. Nanti aku kasih deskripsi untuk websitenya ya guys, jadi kalian tinggal klik aja. Keempat, pesen hotelnya jauh-jauh hari. Itu lagi lumayan rame buat turis, jadi mayoritas kalau hotel gitu yang deket-deket tempat wisata itu bakal habis duluan gitu. Aku kemarin itu pindah 3 hotel. Jadi pertama Jakarta Istanbul, terus aku pindah ke Kapadokia, terus Kapadokia Istanbul. Pertama aku nginep di daerah Fatih, itu nama hotelnya Kare. Yang kedua di Kapadokia itu namanya Seki Cave Hotel. Gila, itu the best sih guys, the best. Aku anjurin kalian tuh juga harus ke Kapadokia gitu. Nanti nih sekalian ya. Yang ketiga itu namanya Union Hotel di daerah Taksim. Jadi yang pertama daerah Fatih, yang ketiga, hotel ketiga itu namanya Taksim. Apa ada 2 beda-beda? Jadi Istanbul itu daerah turisnya itu yang terkenal banget tuh ada 2, Fatih sama Taksim. Fatih itu yang kebanyakan deket-deket Moskow gitu-gitu. Kalau Taksim itu dia itu lebih rame, walaupun di malam hari dia tetap rame, masih ada tetap makanan gitu loh. Kalau Fatih ini malam udah lumayan sepi guys gitu, dan mayoritas gangnya lebih sempit. Aku juga nyaraninnya pesan hotelnya itu di deket tempat wisata, jadi tinggal jalan kaki. Kayak kemarin aku tuh mayoritas kalau nggak jalan kaki ya naik bi taksi gitu loh. Aku jarang pakai transportasi umum, hari terakhir doang pakai transportasi umum karena harganya bi taksi itu murah banget, sama aja kayak di Jakarta kalian pakai Grab gitu, daripada rame-rame gitu kan naik kereta. Terus kereta Istanbul Card-nya itu memang murah, harganya bisa, tapi nggak murah-murah banget lah, harganya bisa sampai setengah gitu sekali jalan. Menangnya cuma Istanbul Card-nya itu lebih cepat guys, jadi nggak macet, karena Istanbul itu kota yang super sibuk banget, jadi macet ya 11-12 lah sama Jakarta, terkadang malah lebih macet sana guys. Kayak gitu. Udah seret banget guys, minum dulu.
Hmm. Aku nyontek, aku itu sampai kalau nggak salah jam 5 pagi sana. Jadi Jakarta Istanbul itu beda waktu kita sama sana tuh bedanya 4 jam. Aku sampai jam 5 pagi. Pertama kali sampai aku udah ada IG story-nya juga. Jadi buat kalian yang mau kepo-kepo lihat story-storynya mungkin lebih banyak, bisa cek di IG aku juga. Itu kaki aku pertama tuh luka. Itu sampai berdarah-darah gitu. Dan itu jalan sakit banget. Jadi lukanya itu bukan cuma goresan tipis gitu loh guys, jadi ini udah bener-bener ngopek sampai dalam. Lukanya itu udah dalam banget karena pakai sepatu kelamaan, kaos kakinya terlalu pendek. Kadang-kadang emang so ide. Nah, karena kaki aku luka, tadinya itu kan mau cari makan dulu deketan hotel atau mall, tapi mall juga belum buka karena mau beli sandal. Dan ya udah jalan-jalan, ternyata waktu baru sampai itu lumayan kaget. Walaupun hotel aku dekat tempat wisata, itu tuh jalan semua nanjak. Dengan keadaan sikon kaki kayak gitu tuh nggak mungkin banget dong. Jadi akhirnya mutusin early check-in di hotel itu bayar lagi, nambahnya sekitar early check-in di hotel itu nambahnya sekitar 20 euro per kamar. 20, jadi kebanyakan tuh di Turki ngitungnya pakai euro ya guys. 20 euro tuh sekitar setengah harga hotel. Early check-in plus breakfast buat satu kamar gitu, sekitar 300 atau 400 ribuan buat early check-in. Ya udah check-in terus breakfast, akhirnya ya udah leha-leha. Abis leha-leha itu sekitar jam 10 pagi, beberes, mandi segala macem, tidur. Abis tidur aku langsung ke mall. Itu pakai Bitaxi. Jadi kalian kalau kemana-mana tuh harus banget download Bitaxi waktu di sana karena jauh lebih murah. Aku ke mall, mallnya kira-kira ya aku udah kasih lihat juga kan, ada vlognya. Itu mirip-mirip Grand Indonesia lah gitu. Itu hari pertama aku makan di sana juga, cari barang-barang. Ternyata ini yang felt juga ya guys, kemana-mana bawa sendal jepit. Ini penting banget, apalagi kalau di Eropa. Aku nggak tahu ya kalau di Turki tuh orangnya jarang pakai sendal. Aku cari satu mall itu jarang banget ada yang jual sendal, cuma ada di Mango. Sendalnya itu 700 ribu. Tentu aja aku nggak beli dong karena mahal banget. Terus ada yang teman aku yang bilang gitu, oh ya udah coba ke farmasi aja, kita lihat ada obat apa. Itu ada juga di IG stories aku, kalian bisa cek. Itu bener-bener dia itu kayak stiker tapi buat tumit. Itu healing banget, udah pakai itu tuh langsung nggak sakit lagi. Ya begitulah, akhirnya abis makan segala macem aku sama temen aku balik ke hotel lagi. Itu hari pertama. Hari keduanya itu tadinya aku mau langsung ke bursa, tapi aku pindahin jadwalnya karena aku tanya sama pihak hotel itu harus pesen. Tadinya mau jalan sendiri guys, tapi karena tujuannya itu mau ke Uludag Mountain, itu ternyata lumayan jauh, takutnya nyasar ya kan, karena harus naik kapal terus naik bus lagi, tuh ribet banget. Oke, hari keduanya itu aku langsung ke Masjid Sultan Ahmed, Hagia Sophia, ke Blue Mosque, itu ke daerah-daerah situ gitu. Karena deket juga kan dari hotel aku, tinggal jalan kaki sekitar 15-20 menit. Pas aku lihat itu beneran bagus banget. Tapi yang aku bilang, Turki itu kan lagi rame banget ya guys. Serem sih, jadi aku cuma di luarnya aja, nggak masuk. Karena kalau masuk itu harus pinjem selendang juga. Itu kan ngeri-ngeri sedap juga ya, jadi aku cuma ngeliat sekitaran terus duduk-duduk. Itu oke lah, sampai sore aku di situ. Terus aku makan, itu juga udah ada vlognya. Ada satu restoran di belakang situ. Makanan di daerah Istanbul itu mayoritas murah, lebih murah di Turki Istanbul daripada di Jakarta. Jadi aku makan itu udah 200 atau 300 ribu, itu bisa buat porsi 3-4 orang guys. Itu oke banget kan. Nah, jadi aku makan di sana. Udah gitu jam 5, jam 6 aku balik lagi ke hotel, terus rest di hotel gitu.
Dan hotel aku ini, hotel yang pertama ini, mereka juga tuh bisa bantuin kalau kita mau order makan atau apa. Dan kebanyakan hotel di Turki itu nggak ada room service ya guys. Jadi kalian tuh harus minta tolong sama resepsionisnya, minta pesenin makanan. Dan semua hotel di Turki tuh ramah banget. Orang Turki tuh gila sih, culture-nya itu bener-bener ramah. Memang mayoritas nggak semua orang bisa bahasa Inggris di sana, even di mallnya. Tapi kita lagi bingung gitu ya, kayak contoh, mayoritas di hotel mungkin bisa bahasa Inggris, tapi waktu aku di mall yang hari pertama itu mau pesen makan, nanya dong favorite foods-nya apa gitu di resto ini, dan orang itu kayak planga plongo gitu, nggak ngerti. Tapi ada orang sebelah, literally sebelah, nggak kenal, mereka denger gitu kalau kita tuh ngomong sama pihak restonya dan mereka nggak gitu ngerti bahasa Inggris, dibantuin dong, mereka datang gitu. Gila, aku salut sih gitu sama orang Turki, kayak mereka tuh bener-bener helpful banget. Terus ada lagi kejadian di hari terakhir aku mau cobain Istanbul Card. Bingung dong karena dia ada mesinnya gitu. Terus nanti dimasukin duitnya, dipencet-pencet, itu pakai bahasa Turki guys, nggak ngerti juga kan. Ada orang bener-bener dia datang dari belakang ke depan, terus dibantuin gitu, dia ngomong bahasa Inggris. Wah gila. Jadi memang kalian gak usah takut sih, asal bahasa Inggris kalian tuh harus ya lumayan lah gitu, bisa dimengerti. Sisanya orang sana tuh bener-bener helpful banget. Ya aku berasa banget makanan di sana itu di aku tuh kurang. Di sana sapinya juga bau bulu gitu. Jadi ya begitulah. Kalau aku lebih milih makan seafood atau makan chicken. Mayoritas hampir setiap hari tuh aku makan chicken guys, pagi, siang, sore, malam. Dan kalau kalian mau bener-bener safety, pesen aja fast food kayak KFC, McD gitu-gitu, sama lah Domino. Harganya juga jauh lebih murah daripada di Jakarta, bisa hampir setengah loh buat makannya. Fast food di sana itu susah banget diketemuin. Mayoritas tuh memang mereka itu bangga banget sama negaranya. Jadi kayak kemana-mana makanan Turki, sampai Starbucks aja tuh susah guys. Ada namanya Simit Sirai kalau nggak salah. Nah itu tuh Starbucks coffee-nya orang Turki lah, lebih gampang gitu diketemuin di mana-mana. So ya itu dia, jangan lupa kalau kalian makannya susah kayak aku, better bawa sambal kemana-mana. Nyari Asian store juga itu lumayan susah, kalau bisa bawa Indomie juga. Hari ketiga itu aku ke Bursa sama Uludag Mountain. 30 euro per person itu sekitar 600 ribuan, itu udah include semua. Nanti aku kasih tahu nama turnya di bawah, aku juga lupa nama turnya apa guys. Tapi 600 ribuan itu udah dijemput di hotel dari jam 7 pagi. Terus udah termasuk bus, udah termasuk tiket kapal bolak-balik, udah termasuk makan, udah termasuk naik telefrik. Itu juga ada vlognya kan. Semua waktu aku di Bursa itu gila, Bursa itu oke banget. Biasanya itu 90 euro per person, tapi kalau di dia aku dikasih 30 euro. Nah kalau kalian ke Turki, kalian coba tanya deh sama pihak hotel kalian, karena mereka biasa bekerja sama, harganya berapa gitu. Biasanya bakal dikasih jauh lebih murah. Kalau ke Bursa juga tips dari aku, better pakai tour aja, beneran, karena ribet banget guys, itu jauh banget. Hari keempatnya itu aku flight ke Kapadokia. Itu aku udah beli tiketnya juga jauh-jauh hari. Tiketnya itu ke Kapadokia sekitar 500 ribu lah. Itu kayak Jakarta Bali lah ya, jam atau 40 menit sekitar segitulah. Tiket pesawatnya udah beli duluan, PP, jadi memang lebih murah PP. Jadi Istanbul Kapadokia, Istanbul itu sekitar 900 ribu, 1 juta, sekitar segitulah. Sampai Kapadokia itu gila, Kapadokia itu bagus banget guys. Jadi waktu masih di atas pesawat aja tuh itu udah bagus banget menurut saran aku kan cuma 3 hari 2 malam di sana.
kalian kalau yang suka alam gitu ya, aku nyesel banget cuma 2 malam di sana. Itu extend deh, itu bagus banget guys, itu kayak mind blowing banget, kayak kemana-mana tuh bagus. Kayak breakfastnya aja, kalian kalau males, mager, mau self healing, itu di hotelnya aja tuh udah bagus. Oh iya, ini penting juga, pilih hotelnya di daerah Gorong, itu di daerah atas-atas, jangan yang di daerah bawah. Jadi kalian itu bisa breakfast sambil ngeliat balon-balon itu. Balonnya itu cantik banget guys. Jangan lupa juga kalau ke Kapadokia itu kalian wajib naik balonnya. Itu gila, bagus banget, tinggal di dalam goa. Jadi aku hari itu tuh cuma santai-santai aja di hotel gitu, tidur. Terus karena capek banget kan habis dari bursa, dari mana-mana, kebanyakan jalan kaki kan waktu di Istanbul. Jadi Kapadokia itu bener-bener self healing banget gitu. Nah, aku juga makan daerah-daerah situ. Makanan daerah sana menurut aku lebih enak daripada di Istanbul, tapi jauh lebih mahal. Itu dia. Besokannya tanggal 28-nya itu aku dijemput jam 5 pagi itu buat naik balon. Itu aku pakai tur Turquoise balon. Itu bukan tur sih, jadi memang udah dijemput, terus diajak breakfast, terus kita balon di atas itu sekitar 1 jam, terus balik. Ya udah, gila, itu pengalaman teramazing aku. Jadi kalian wajib ke Kapadokia cari balonnya. Ini ada tips juga buat cari balon. Jangan termakan harga murah ya guys. Jadi aku udah searching harga murah itu kalian harus tanya gitu loh, dapatnya apa aja, terus dapatnya apa aja, di atas itu berapa jam, dan di balon itu kapasitas berapa orang. Di Turquoise itu bener-bener tuh memang balon nih ya, kayak balon, terus kalian tuh memang 20 orang apa 20 orang, tapi disekak, ada sekaknya gitu. Jadi satu orang tuh bener-bener ada batasnya, nggak yang kayak dempet-dempet nggak ada sekak gitu, enggak guys. Memang harganya itu jauh lebih mahal karena Turquoise balon itu juga terkenal kan. Aku tuh better karena itu pengalaman pertama, dan ini juga Kapadokia tuh aku udah ngincernya sekitar 2 tahun. Jadi aku better cari yang bener-bener bagus tapi puas. Itu puasnya puas banget nya aja. Itu gila sih, kalian bisa bayangin nggak, landing di atas mobil, terus waktu terbang itu ngeliat bukit-bukit, terus balonnya banyak banget, bisa ngeliat sunrise juga. Gila, the best. Abis pulang dari balon, aku breakfast di hotel. Habis itu aku langsung ke red carpetnya, terus ke Pigeon Valley sama Red Valley. Tapi aku nggak jadi ke Pigeon Valley sama Red Valley karena capek ya guys. Aku lebih milih self healing di hotel karena besokannya itu aku udah harus balik ke Istanbul pagi-pagi gitu, sekitar jam 8 itu waktu aku di hotel guys gitu. Makan pesen di sana, minta staffnya pesenin, itu memang benar-benar oke banget. Itu juga ada vlognya, jadi nonton aja. Besokannya tanggal 29-nya itu aku balik lagi ke Istanbul. Itu udah di hotel ketiga yang namanya Union Hotel di daerah Taksim. Itu juga udah aku nggak kemana-mana, aku cuma nge-chill lagi aja karena capek ya bolak-balik flight gitu. Flight balik ke Istanbul. Besokannya tanggal 30 itu aku ke Galata Tower. Di daerah sana juga aku ke beberapa cafe gitu yang terkenal di sana, nyobain cheesecake-nya. Dan ya oke lah, cuma over crowded, terus mahal juga. Dessert di Turki tuh jauh lebih mahal daripada makanannya guys, harganya bisa 2 kali lipat. Aku ke Istiqlal Street. Ini wajib kalau kalian lagi ke Turki, gila. Istiqlal Street tuh aku tuh sampai bolak-balik beberapa kali karena deket juga dari hotel, tinggal 15 menit, 20 menit jalan kaki gitu. Istiqlal Street itu wajib sih. Jadi jalannya tuh panjang banget. Itu tuh ada makanan, ada street food, terus ada tempat belanja, ada tempat makeup, ada mall, ada tempat dessert. Jadi itu bener-bener wajib ke sana. Aku ke Eminönü, itu kayak pelabuhan gitu, tapi bagus banget. Kalian bisa foto-foto di sana juga, atau apa. Jadi lumayan rame di sana. Ada beberapa street food kayak yang kacang gitu-gitu, terus simit, roti-roti.
ya kayak gitu aja. Terus ada tempat foto-foto kayak gitulah. Nunu seberangnya itu udah Grand Bazaar guys, jadi tinggal nyebrang aja, jalan kaki itu udah Grand Bazaar, deket banget. Aku ke Grand Bazaar juga. Grand Bazaar itu ternyata lebih kayak apa ya, lebih kayak pasar Tanah Abang guys, cuma jalannya tuh jauh banget. Jadi banyak kayak jualan lampu, jualan street food, jualan banyak banget cemilan-cemilan, Turkish Delight, banyak banget jualan baju. Pokoknya bener-bener kayak pasar Tanah Abang. Nah, kalau kalian mau cari souvenir buat bawa pulang juga bisa cari ke situ, tapi aku nggak di situ karena terlalu rame. Itu lebih rame daripada pasar Tanah Abang. Bener-bener jalannya tuh panjang banget tapi sampai desek-desekan. Terus aku pulang ke hotel, ngecil lagi karena capek ya, kebanyakan jalan. Hari terakhir itu aku cuma ngecil, terus cari coffee shop dekat hotel kayak gitu-gitu. Shisha, karena aku penasaran ya shisha itu aslinya Turki itu kayak apa. Aku cobain Istanbul Card juga. Nah, hari terakhir kalian bebas deh ya mau kemana, karena aku yakin juga kalau hari terakhir tuh kalian tuh udah lebih hatam jalannya di sana, jadi nggak usah pakai itinerary. Aku tuh flight balik jam 2 pagi, jadi aku extend hotel juga lagi di sana biar nggak ribet gitu. Karena kalau hotel tuh kan check outnya jam 12, itu aku check outnya jam 10 malam gitu. Jadi aku extend hotel, terus jam 2 pagi aku flight balik deh ke Jakarta. Segitu aja. Nah, itu dia pengalaman aku selama di Turki. Jadi kalian belajar dari aku ya, kalian tuh harus udah tahu mau kemana. Kalian harus siapin waktu juga kalau mau jalan kaki. Kalau aku suka jalan kaki sih gitu, karena di sana tuh bagus banget. Kayak sepanjang jalannya banyakan taman, kucing-kucing. Terus cuacanya waktu aku pergi juga itu kan, cuacanya waktu aku pergi itu kan lagi autumn. Autumn itu lagi bener-bener enak banget gitu buat jalan kaki kemana-mana. Kalau kalian capek, kalian tinggal pakai taxi, itu juga harganya murah. Yang penting tuh makanan bawa sambal, terus kalian udah urus semua. Dan kalau kalian ikutin itinerary dari aku, itu dijamin sih itu nggak akan ada salah. Karena selama di sana juga aku nggak ada problem sama sekali. Ya kayak gitu aja. Memang ternyata tuh ke Turki itu segampang itu guys. Cuma kalian harus bener-bener harus tahu mau kemana, tujuannya apa. Ntar tinggal tanya sama orang hotelnya doang. Oke. Segitu aja itinerary dari aku. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe sama share video aku dan nonton video lainnya selama aku di Turki. Thank you for watching. Dadah.